Tulis sapi daharna naon? Ayo. Hiji. Pakanan naon? Pakan Pakanan. sapi. Hiji. Anak sapi tulis. Rumput. Rumput. Hiji lah hiji pakan sapi. Rumput. Nah, halus ya. Bukan dua sapi, naon deui? Luar biasa makan kebijakan menteri. Dan ini masuk dalam muatan lokal atau gimana? Kita kalau yang ini itu kalau untuk SD masuk di semua mata pelajaran, diinsersikan sudah desain pelajarannya sudah ada, kemudian sampai evaluasinya juga sudah disiapkan. Kalau yang SMP itu masuk di mata kuliah mata pelajaran prakarya. Udah jadi gerakan ya? Iya. Ini loh, Menteri, Nggak usah jadi kebijakan. dari dulu menggagas tentang Merdeka Belajar itu, saya kan pendidikan berkarakter mendirikan tahun 2023 sejak saya wakil bupati. Saya baru menemukan konsep terformat menjadi kebijakan nasional sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kang Deddy Mulyadi adalah sosok yang multi talents. Hampir segala bidang ia bisa menguasai secara konseptual, secara falsafah, termasuk salah satunya adalah di bidang pendidikan. Ketika menjadi bupati, banyak kebijakan yang ia keluarkan. Kemudian sering keliling ke sekolah-sekolah memberikan pembinaan kepada siswa dan guru-guru di setiap sekolah. Nah, ini kejadian tahun 2016 ketika beliau berkunjung ke salah satu SD di Kecamatan Campaka, tepatnya SD Cikempung atau SD Cikumpai ya, yang paling jauh berada di perkebunan perkebunan karet, maaf. Di perkebunan karet di sana. Beliau ke sana menggunakan sepeda motor dan kalau hari ini Pak Menteri menyampaikan kebijakan kurikulum merdeka, sesungguhnya di Purwakarta ketika Kang Deddy memimpin, kurikulum merdeka itu sudah disampaikan ke sekolah-sekolah. Dari tayangan ini kita bisa melihat betapa anak-anak SD waktu itu oleh Kang Deddy diajak untuk belajar secara merdeka, belajar tentang sapi ya. Tentang sapi. Mengapa sapi? Karena waktu itu Kang Deddy ke sana itu membagikan daging sapi dari pemerintah dan di situ adalah tempat lingkungan yang sangat baik sekali untuk pengembangbiakan sapi. Lingkungannya luas, rumputnya banyak. Dan Kang Deddy waktu itu menyampaikan bahwa pembelajarannya harus berbasis lingkungan. Harus dirancang sedemikian rupa agar anak-anak menyenangkan. Materi-materi yang penting agar disampaikan, materi-materi yang tidak penting jangan disampaikan. Inilah salah satu karakteristik kurikulum merdeka yang oleh Pak Nadiem hari ini diterapkan. Itu salah satu karakteristiknya, sehingga pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Contohnya di situ adalah kebutuhan tentang sapi. Lahannya luas, sehingga apa? Sehingga dari situ anak-anak bisa memecahkan masalah. Dari kemampuan berpikir kritis itu anak-anak bisa memecahkan masalah bahwa lingkungannya itu subur makmur, banyak rumput, dan sapi itu dibutuhkan oleh semua masyarakat gitu. Sehingga guru harus bisa merancang pembelajaran yang esensial sesuai dengan kebutuhan lingkungan. Siswa-siswa belajar tentang IPA, tentang bahasa Indonesia, tentang bahasa Sunda di situ, tentang matematika dan segala macam. Itulah salah satu karakteristik kurikulum merdeka. Termasuk bagaimana struktur kurikulumnya. Jadi struktur kurikulum yang ditawarkan oleh Kang Deddy waktu itu adalah bagaimana anak-anak bisa menyelesaikan problem-problem yang ada di masyarakat. Masyarakatnya butuh sapi, maka harus ada di sini terobosan. Anak-anak belajar tentang sapi, tentang daging, dan bagaimana mengalihkan keuntungan dari sapi yang ia pelihara. Ini yang disebut dengan struktur kurikulum dalam konteks P5, begitu ya. Jadi penguatan profil pelajar Pancasila yang disebut P5 dengan tema-tema yang beberapa itu, yang 7 itu. Termasuk salah satunya adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini sudah dilaksanakan, semangat ini sudah disampaikan ke guru-guru. Dan yang ketiga adalah banyaknya perangkat ajar. Karena Kang Deddy waktu itu menyampaikan bahwa perangkat ajar itu, ya ini lingkungan ini perangkat ajar. Sapi, rumput itu adalah perangkat ajar, dan tinggal kita hari ini diharmonisasikan dengan modul ya.
pakai modul, dirancang sedemikian rupa, modulnya bisa mencari di platform Merdeka Mengajar dan juga bisa mencari buku-buku teks berbasis elektronik yang disiapkan oleh kementerian. Jadi semangat ini sudah ada di Purwakarta, pembelajaran berbasis kurikulum merdeka. Ya. Dan ini oleh Kang Dedi sama saya waktu itu pada Hari Guru pernah disampaikan ke Mas Menteri Nadiem Makarim, dan Pak Nadiem Makarim waktu itu sangat respon karena ini yang diharapkan oleh beliau, dan kita merasa berbahagia karena semangat kita, inovasi kita itu menemukan momentumnya bersama kebijakan Mas Menteri. Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak ngelola sampah jadi pupuk, setiap sekolah juga punya padi. Baru namanya Merdeka Belajar Ya, itu. di sana namanya tatanen di Balai Atika disundakan karena basis itu. Menerjemahkan kebijakan Pak Menteri. Iya. Jadi Pak Menteri kalau punya waktu Di mana? Purwakarta, cuma 1 jam dari sini. Ya, berbasis agrikultur. Agrikultur. Luar biasa. Tentu makanya saya bilang dijajah oleh keseragaman. Iya. Iya. Ya, kalau semuanya harus sama ya gimana relevansinya buat matematika. Iya. Jadi sampah itu sudah menjadi kekuatan ekonomi produktif bagi anak-anak sekolah. Jadi mereka bikin kursi udah nggak usah lagi proyek. Sampah-sampah dibuat pakai kursi. Jadi recycling. Recycling. Apa? Lalu apalagi aktivitas lingkungan? Bu. Kita kurikulumnya ada. membuat kesadaran ekologi buat anak-anak. Jadi anak-anak itu belajar lingkungan, mulai dari penyemai, memilih tanah, air, gitu, untuk kepentingan pendidikan. Jadi matematikanya berbasis lingkungan, Luar biasa. bahasa Indonesianya berbasis lingkungan, IPA-nya berbasis lingkungan, literasi digitalnya juga berbasis lingkungan. Semoga mereka juga sadar perubahan iklim ya. Ya, karena itu tujuan kita. Kita mengaitkan dengan 17 komitmen SDGs itu. Dan kita harus menyikapi perubahan global. Perubahan iklim. Luar biasa. Apalagi sekarang Pak Presiden udah full. Iya. Ini mengenai green economy kan. Kita kaitkan dengan Merdeka Belajarnya Pak Menteri. Yang mau saya lakukan untuk kurikulum yang sedang dites di sekolah penggerak ini, emphasis kepada ekologi dan perubahan iklim itu diperbesar. Nah itu, kita udah masuk ke Dan bukan insersi teori itu. doang, Ya. harus praktek gitu. Ya. Terus pada aspek sosial, itu kan kalau di Sunda itu punya tradisi memisahkan segenggam beras dalam setiap hari. Nah, anak-anak sekolah itu seminggu sekali ya, Ya, tiap hari Kamis. setiap hari Kamis membawa segenggam beras dari rumahnya. Setiap bulan kita kumpulkan 16 ton. Seminggu Pak. Seminggu 16 Seminggu ton. 16 ton. Itu diserahin terus. Dan itu yang menyerahinnya siswa ke lingkungan sekitar sekolah. Siswanya yang karakter. memberikan. Iya, Ya. didampingi gurunya menyerahkan ke masyarakat sekitar yang kurang mampu. Untuk karakter. 16 ton itu seminggu. Untuk profil pelajar Pancasila itu. Iya, kita menerjemahkan itu dalam kebijakan lokal. Saya sangat tertarik gitu. Tapi Bisa sekolah datang kalau- lihat. Bisa Ada datang berapa saya. sekolahnya? Ya, Kita kalau sekolah SD ada 437. Yang formatnya seperti ini. Iya, karena ini diinsersikan di semua sekolah. Oh, di semua Semua sekolah. sekolah. Cuman ada modelnya, di setiap kecamatan ada satu model, dan di tingkat kabupaten itu ada satu model namanya Sekolah Ekologi Kahuripan yang digagas oleh Pak Dedi dari tahun 2003. Iya. Luar biasa. Jadi 400 sekolahnya semuanya Ya, mengimplementasi program ini. sudah diinsersikan ke dalam kurikulum. ya. Nah, ini sekarang dari sisi bangunan arsitektur, saya kasih saran bikin sekolah kelas bambu. Ya. Karena kan desain kekayaannya bambu. Luar biasa. Nanti udah ada jawabannya. Teman saya Arif Rafiq dari Bali itu Bambu Foundation. Ya. Dia sedang mengerjakan berbagai macam desa bambu. Karena itu dari sisi ekologi paling bermanfaat. Kita harus bisa ubah kayu jadi bambu itu sebenarnya. Dan di Sunda itu dari sisi filsafat ketuhanannya bergantung. Sebetulnya Rawayang Jati itu papat kalimat tunggal itu bambu. Jadi pendidikannya adalah pendidikan falsafahnya bambu, sehingga kan budayanya bambu. Luar Ya, biasa. kan menerjemahkan kebijakan Pak Menteri. Dan ini masuk dalam muatan lokal atau gimana? Kita kalau yang ini itu kalau untuk SD masuk di semua mata pelajaran, diinsersikan, sudah desain pelajarannya sudah ada, kemudian sampai evaluasinya juga sudah disiapkan. Kalau yang SMP itu masuk di mata kuliah mata pelajaran prakarya.
udah jadi gerakan ya. Iya. Nah, ini Menteri Nggak saya usah itu jadi kebijakan. dari dulu menggagas tentang Merdeka Belajar itu, saya kan pendidikan berkarakter dulu kan tahun 2023, sejak saya wakil bupati. Saya baru menemukan konsep terformat menjadi kebijakan nasional sekarang. Saya bilang saya lama mikir ini nih, saya bilang dari dulu benturan terus sama nasional. Sekarang saya bilang menterinya udah Merdeka Belajar, ada di jalan Nyambung sampai- banget. Balik jadi bupati lagi nggak Kang Deddy? Balik Pak. Udah 2 periode, udah nggak bisa. Bupati di tempat lain. Iya, rotasi aja Pak. Tapi ya filsafatnya adalah kalau misalnya kita sebagai nasional kurikulum dan gerakan regulasi tidak bilang itu, akan sangat sulit untuk menghalalkan berbagai macam inovasi di lapangan. Persis. Gitu. Jadinya saya selalu dari dulu bilang sekolah-sekolah yang terbaik, sekolah-sekolah yang nakal. Persis. Ya kan? Sekolah nakal itu yang terbaik. Dirjen juga Yang ya. suka bengkok-bengkok Iya. regulasi. Kalau Bapak pusat. sering nyebut out of the box katanya kalau pembinaan itu. Jadi sekarang itu malah dianjurkan gitu. Dan kerangkanya kurikulum baru kita sangat fleksibel. Iya. Sangat fleksibel. Muatan lokal, kearifan lokal, seni budaya, itu bisa keputusan masing-masing sekolah. Bersihkan kudu aturan. Ruangan teh alas kaki kudu di ruanganna beres. Nanti tah. Yo, ini lagu naon? Hah? Terima kasih guru. Oh, sok hiji, dua, tiga. Air bersinar, ku gendong tas merahku di pundakku, di depan kelasku menantikan kami. Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa aja guruku. Terima kasihku yang tanya diriku, kadang buatku marah, namun segala maaf kau mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku yang tanya diriku. Ayo. Gigi kenapa? Istri Gigi mau gigi. Ya, tuh. Oke, imajinatif. Ayo itu tadi. Ya, Dut. Tulis. Sapi daharna naon? Ayo. Hiji. Pakanan apa? Makan Pakanan. sapi, hiji. Anak sapi tulis. Rumput. Rumput. Hiji lah hiji pakan sapi. Rumput. Nah, Halus tuh. Luka dua sapi, naon deui? ayo. Sok diparep naon deui? Oke. Banggeus rumput sia teh. Anu kadua, sapi sok dibari naon deui? Dedak. Dedak, dedak, dedak. Sok naon deui dia? Sapi bikin teu sampe. Sampo. Singkong sia teh maksudnya. Pakai daun atau pakai daun? Depan singkong lagi. Daun. Nah, mungkin halus. Nah, sising, nya. Masihkeun. Naon deui? Kotoran, bukan bubuk, kotoran. Kotoran. Tinggalnya Ya, oh dia kabeh. aduh. Saking susu ngapain tak? Saking susu ngapain tak? Ya. Jadi lamun ngingu sapi atau ngingu mbeng ngahasilkan di kebon kebon karet babari teu melak jukut. Ngingu embeng ngaranna embeng etawa. Alus teu? Embeng etawa teh susuna nu pang-alus-alusna alus teu? Ulang dia baru gambe. Mana nu gambe? Nu Dani ngacung dong Pak. Tok, boga domba, embeng sapi hajo. Hajo. Nah, berarti sabaraha urang boga? Itu ge kelas 3.
Bapak, kelasnya seberiji? Hah? Kelasnya apa? Jadi ukur sabaraha persen? Bisa terhitung nak? Coba dia. Sabaraha persen? Bro. Ayo. Opat, tulis. Opat kali 21 per 100 8 per 100 jadi tambah kayak 0 makin 0,2. nah itu 8 bagi 100 tarik kurang teh tarik kurang teh kurang teh kali ini kurang teh belenggu hei berde kurang teh kurang teh kurang teh bener teh boga jukut daging teu boga eta teh belenggu tempat sakieu legana susu teu boga eta teh belenggu akibat kekurang gizi otakna teu pati pintar akibat teu pati pintar hirupna katingal gitu jadi rubah pendidikan di luhur belajar we tentang sapi terjemahkan sapi tapi ka tinu sapi teh diinstruksikeun muridna garadu sapi tinu domba diinstruksikeun muridna garadu ngarti teh diajarna teu kudu di kelas wae kumaha diajarna teu kudu di ruangan wae teu kudu masuk kelas wae diajarna bisa diajarna teh poe ieu guru ngajar di hanapeun tangkal karet budakna nyancang nyancang domba ngarit tapi sambil ngarit sambil diajar itu teh konsep pendidikan alam teh di Jakarta anu sakolana nangon mlek anu sakolana ningu sapi anu sakolana bari ngulas pare anu sakolana bari ngulauk sabulan iuranana 1,5 juta urang mah teu kudu mahal geus aya dibere ku alam kabeh kuduna urang teh leuwih hebat tibatan budak Jakarta jadi rombak abdi ngajak ke para guru para kepala sekolah merombak sistem pembelajaran ulah melawan bangsa urang teh aya teh teu boga bangsa urang teh teu boga no bangsa urang teh teu boga hayam bangsa urang teh teu boga susu akibatna meuli terus nganjuk meuli nganjuk hutang sing tarik barang hutang sing tarik barang sing tarik barang terus sekali deui sekali deui buka pabrik buka pabrik jadi satpam sekali deui sekali deui anak jadi juara juara ternak juara telur juara susu juara olahraga ahli sepak bola pengusaha semangat asik ayo ngaku bro tangan ayo jadi engke pelajaran dimotivasi jadi engke mah guru teh nerapkeun moal mere angka 8 ka muridna lamun budak lalaki teu boga ingon-ingon engke orang tua terpacu produktivitas meningkat menjadi orang hebat bener teh ulah dibere jalan halus meuli motor nganyuk motor memotoran hidup segala teu boga loba hutang bener teh udah hebat teh urang Cikembung udah hebat teh Cikembung hebat
sakingna. Ngerakeun enak. Nu mere terhormat. Hirup nu mere. Hirup nu mere. Hirup nu mere. Terhormat. Hirup nu mere. Terhormat. Hirup nu mere. Hirup nu mere. Hirup nu terhormat. Hayang mere hayang dibere. Boga, keprap hayang boga. Aing boga. Aing boga. Aing boga. Aing boga. Aing boga. Boga. Moal kedua, barang. Barang. Moal kedua. Moal kedua. Moal kedua. Moal kedua. Moal kedua. Moal kedua. Itu terhormat.